bagaimana komitmen pimpinan Unila untuk membawa Unila lebih baik ke depan. Dua faktor itu saya sebut sebagai faktor formasi dan faktor kompetensi. Formasi dan kompetensi. Oke, ini keunikan perguruan tinggi gitu. Perguruan tinggi itu tidak sama dengan lembaga birokrasi. Nah, di perguruan tinggi ini kan institusi akademik. Jadi semua lini itu harus concern dengan akademik. Jadi tidak ada yang buta akademik ya. Meskipun dia tenaga administrasi, pimpinan administrasi, tapi kan kepentingannya akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Gunsantok. Ada beberapa yang perlu kita bicarakan menindaklanjuti 100 harinya jabatan rektor Unila dari 18 Januari sampai hari ini pas kebetulan di 28 April. Jadi pas 100 hari pas, dan kali ini tamu kita adalah Profesor Bujang Rahman. Beliau adalah salah satu guru besar di FKIP Unila. Bagaimana 100 harinya Profesor Lucy sebagai Rektor Perempuan Unila pertama? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang pertama patut kita syukuri ya, kita punya Rektor Perempuan yang pertama dan sekarang sudah memasuki 100 hari dari jabatan beliau. Tentunya kita melihat semua berjalan dengan baik ya. Memang 100 hari ini seringkali digunakan sebagai satu timing ya, waktu untuk melihat arah kebijakan dan manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan saja di level universitas, tapi kadang-kadang di nasional pun 100 hari itu menjadi satu timing gitu, satu nah, waktu. Rektor juga kelihatannya agak jabatan politik juga jadi akademis kan juga ya, nggak murni akademis lagi sekarang ya. Oke, lanjut Bro. Saya melihat ya, Ibu Rektor telah menunjukkan keseriusan beliau dan komitmen yang tinggi untuk memulihkan kembali nama Unila ini setelah terganggu oleh peristiwa yang kita maklumi bersama, adanya OTT Rektor yang lama beserta beberapa pejabat yang lainnya ya. Saya melihat Bu Rektor sudah cukup serius untuk memperbaiki citra Unila itu baik di internal maupun di eksternal gitu. Memang kalau kita bicara sebuah organisasi ya, apalagi seperti Unila yang saat ini sedang menjadi sorotan publik karena peristiwa yang saya katakan tadi itu ya. Saya melihat ya, sekurang-kurang dari perspektif SDM SDM ya, Prof. Ya, SDM ya. Keseluruhan ya. Ada dua faktor utama yang berpengaruh terhadap image atau terhadap pandangan masyarakat terkait dengan bagaimana komitmen pimpinan Unila untuk membawa Unila lebih baik ke depan. Dua faktor itu saya sebut sebagai faktor formasi dan faktor kompetensi. Formasi dan kompetensi. Oke, ini saling berhubungan ini, Bro. Ada formasi, ada kompetensi jadi juga. Publik itu melihat ya, bagaimana formasi ini didukung oleh kompetensi yang sesuai dengan formasi itu sendiri. Semakin kuat kesesuaian antara formasi dengan kompetensi, itu akan semakin membuat masyarakat menjadi lebih percaya bahwa Unila memang benar-benar ingin bangkit begitu ya. Apalagi di era sekarang ini kita melihat ya, Unila mengalami pertambahan doktor, guru besar cukup banyak gitu ya. Cukup banyak ini. Meskipun fenomena ini bukan cuma di Unila, tapi juga terjadi di perguruan tinggi lainnya. Nah sekarang publik akan bertanya, seberapa besar pengaruh pertumbuhan guru besar dan doktor ini
terhadap kapasitas akademik Unila secara institusional. Pengaruhnya gitu kan. Apakah kapasitas akademik Unila secara institusional ini akan menjadi lebih baik atau bagaimana dengan pertumbuhan doktor dan profesor ini? Itu publik akan melihat ya. Sekurang-kurang ya kalangan akademisi lah, kalangan intelektual begitu kan. Kenapa? Karena meskipun guru besar, doktor itu cerminan dari bidang ilmu tertentu, tapi sekurang-kurangnya ini kan akan menunjukkan kapasitas intelektual seseorang, kapasitas akademik seseorang. Kalau kita bicara kompetensi, itu kan ada dua kriteria besar yang menjadi cirinya. Itu semua pimpinan apa di akademisi aja atau di? Saya kira semua sumber daya manusia ya, semua sumber daya manusia. Yang pertama faktor kapasitas, yang kedua faktor integritas. Nah ini yang paling penting ya. Jadi dia disebut kompeten itu di samping dia punya kapasitas tapi punya integritas. Nah, kita berharap tentunya guru besar, doktor itu kapasitasnya diakui pasti melebihi dari yang belum doktor dan belum guru besar katakanlah gitu. Ada plusnya, ada plusnya. Nah sekarang bagaimana Unila memberdayakan pertumbuhan guru besar dan doktor ini sehingga bisa mewarnai kebijakan-kebijakan akademik. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana membuat formasi dengan kompetensi ini menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Nah itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan publik juga akan melihat hal lain di situ. Gitu kan. Ini kan orang akan bertanya gitu ya. Kenapa ini guru besar banyak, doktor banyak, tetapi justru formasi-formasi ini tidak memberdayakan aset yang begitu mahal ini gitu kan. Nah, ini kan akan membuat tanda tanya di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Saya kira 100 hari kepemimpinan Pak Rektor ini akan menjadi satu momen untuk melakukan review lah. Kalau mungkin ada yang kurang match, ada yang kurang kuat antara kompetensi dengan formasi, kita masih punya waktu banyak untuk melakukan perbaikan gitu kan. Kita tidak mengingkari ya bahwa ada kemampuan manajerial, ada kemampuan skill, tapi ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, keunikan perguruan tinggi gitu. Perguruan tinggi itu tidak sama dengan lembaga birokrasi. Nah, di perguruan tinggi ini kan institusi akademik. Jadi semua lini itu harus concern dengan akademik. Jadi tidak ada yang buta akademik ya. Meskipun dia tenaga administrasi, pimpinan administrasi, tapi kan kepentingannya akademik. Nah, oleh karena itu kapasitas akademik ini harus menjadi satu prioritas utama dalam menentukan formasi ini. Nah, itu akan menurut saya ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan image masyarakat terhadap Unila. Sementara gitu. Oke. Jadi maksudnya Prof, kapasitas akademik karena ini kan institusinya akademik ya. Jadi bukan institusi kepemerintahan. Jadi fokusnya antara formasi dan kompetensi itu ada di sisi itu gitu. Nah, terus apakah Prof, tadi kan kita banyak sudah menghasilkan guru besar, ya nggak di Unila aja kan, banyak tempat lain. Nah, ya ini potensi yang ada saat ini di Unila ini yang seperti kata Prof Bujang tadi harus dimanfaatkan. Tapi bukan berarti apakah harus senioritas atau junior gitu. Kalau saya melihat ya standar itu akademik. Standarnya akademik gitu ya. Nah, pengalaman nggak? Faktor-faktor pendukungnya itu baru mungkin kita bisa inventarisir. Dari pengalaman, dari usia. Tapi yang pertama itu harus dilihat kapasitas akademik dulu. Kenapa? Karena semua harus berpikir akademik. Ya, majunya perguruan tinggi itu karena akademik. Kemudian begini ya, itu ada satu hal yang kita tidak boleh abaikan dalam organisasi itu, yaitu faktor psikologis. Psikologis. Publik akan melihat ya, kita punya potensi besar, kita punya guru besar banyak, kita punya dokter banyak. Tapi ketika formasi-formasi ini justru dipenuhi oleh orang-orang yang kapasitas akademiknya dalam tanda petik dan sedang berkembang ya, belum sampai ke puncaknya, sedangkan yang sampai ke puncak sudah banyak, itu akan melahirkan pertanyaan di kalangan publik. Salah satu contoh umpamanya kan, kita kan ingin menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia, artinya go public. Itu akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pimpinannya.
Apakah itu di level lembaga, baik LP2M, LP3M, itu akan sangat kelihatan. Ya, apakah pimpinan yang ada di lembaga itu mampu membawa Unila ke go internasional? Termasuk kapasitas intelektual yang berkaitan dengan membangun kerjasama, kapasitas intelektual dalam berkomunikasi. Ini akan dilihat semua begitu kan. Nah, terlebih-lebih fakultas, karena fakultas itu adalah wadahnya pengembangan ilmu di situ, gitu ya. Nah, jadi jangan umpamanya kita berpikir, ini kan urusan administrasi, nggak perlu doktor, nggak perlu profesor. Ini kan urusan masuk, nggak begitu berpikirnya. Tapi karena ini akademik, beda. Ya, ini kan akademik ya, semua mesti berpikir akademik. Mahasiswa itu harus dibina supaya kematangan akademiknya itu tercapai begitu ya. Bukan sekedar mereka datang ke kampus kuliah pulang, bukan begitu. Tetapi kita berkewajiban untuk membangun kedewasaan akademik mereka. Karena ada tingkatan gitu. Jangan sampai mahasiswa ataupun publik itu melihat nggak ada tingkatan lagi. Nah, begitu. Jadi bisa jadi kayak jabatan politik, ada gap. Kalau ada gap, ada rejim nanti. Gitu. Ya, kecuali kalau zaman saya masih baru di Unila dulu ya. Yang profesornya baru berapa orang, gitu kan, dokternya masih langka. Masih itu banyak kan, di pertanian malah. Kalau sekarang kan justru kita mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hampir merata ya di hampir fakultas merata, gitu kan, baik profesor maupun dokter. Nah, ini harus ditunjukkan kepada masyarakat menjadi bagian dari komitmen kita bahwa kita konsen terhadap pengembangan akademik begitu. Jadi menurut Prof. Bujang nih, penilaian 100 hari ini masih ada yang tadi antara formasi dan kompetensi ini belum pas gitu ya cara akademik, karena ada mungkin ada inputan dari orang lain atau seperti apa ini, Prof? Ya, saya kira ini momen bagi Unila untuk melakukan semacam review ya. 100 hari itu kan sudah lebih dari 3 bulan ya. Lebih dari 2 bulan kan. Lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan kan. 90 plus 10. Itu hampir 1 semester kan. Saya kira sudah cukup untuk melakukan semacam review ya. Jadi kita punya momen, punya waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam manajemen, termasuk manajemen sumber daya manusia, sehingga ke depan itu kita betul-betul tidak mengalami hambatan untuk masuk ke dalam dunia internasional itu. Karena ini kan akan menjadi ujian tersendiri bagi Unila begitu kan. Saya kira kita masih punya waktu ya, masih banyak waktu. Ini 100 hari ini harus dijadikan momen untuk melakukan semacam review lah begitu gitu kan. Tapi kalau soal kemarin yang soal adanya tsunami ya, kalau menurut Profesor Lucy, Bu Rektor, adanya tsunami gitu, dia melihat dari sisi itu ini sudah ada perubahan, tapi di jalur mandiri ataupun jalur penerimaan mahasiswa baru ini ada perubahan. Sebenarnya fokusnya apakah harus karena tsunami itu atau yang tadi ini formasi dan kompetensi? Ya, saya kira ini tuntutan ya, tuntutan global, tuntutan perkembangan perguruan tinggi secara umum ya. Kebetulan saja Unila kemarin mendapat musibah begitu kan. Itu aku jadikan sebagai satu hal yang mendorong kita untuk melakukan perbaikan gitu ya. Memang saya setuju ya, Bu Rektor fokus ke perbaikan manajemen penerimaan mahasiswa baru itu sudah bagus gitu ya. Tapi jangan lupa itu bukan final dari situ. Nanti ketika mahasiswa yang diterima, mereka akan merasakan apakah ada perubahan nggak dari sisi akademik. Contoh begini ya, kita harus melihat sekarang, kita ini kan banyak profesor, tapi juga banyak dosen kontrak. Nah, gitu kan. Jangan sampai nanti justru mata kuliah itu profesor satu tim dengan profesor, dosen kontrak satu tim dengan dosen kontrak. Nah, ini nggak akan ada perubahan kalau terjadi begitu. Jadi mesti dilakukan semacam pengawasan, dan itu tadi yang saya katakan, komitmen terhadap akademik akan menjadi satu faktor penting di situ. Jadi bukan sekedar berjalan kuliah, tapi ada kualitasnya gitu ya. Jadi itu kemarin salah satu pemicu, ya kan? Salah satu pemicu itu berarti kan berhubungan dengan sumber daya manusia. Ya, makanya terjadi gitu SDM-nya gitu. Kalau aplikasi ataupun proses ataupun persyaratan penerimaan mahasiswa baru kan sudah benar semua gitu. Jadi benar kata Prof. Bujang tadi,
Itu berkaitan dengan SDM. SDM itu berkaitan dengan formasi dan kompetensi. Dari kompetensi tadi ada apa lagi tadi, Prof? Ada kapasitas ada dan integritas. Mungkin integritasnya bagus, tapi nggak punya kapasitas, nggak bisa kerja. Atau mungkin kapasitas bagus, tapi tidak punya integritas, itu bisa datangkan tsunami itu. Oke, Prof. Ada lagi? Ini kita poinnya sedikit dulu, nanti kita bisa lanjutkan. Ya, saya kira saya kembali lagi. Itu poin yang utama masalahnya ya. Harapan kita dengan pimpinan ya, jadikanlah 100 hari ini menjadi sebuah momen untuk melakukan semacam review tentang arah kebijakan Unila, karena kita berpacu dengan pertama membangkitkan kepercayaan publik, yang kedua mengejar ketertinggalan dengan perguruan tinggi lain. Jadi cukup berat tugas ini kan. Nah, karena itu kata kuncinya adalah itu tadi saya katakan, formasi dan kompetensi. Nah, Prof, kan ada dua lembaga penelitian ya, LP2M dan LP3M. Ini pandangan Prof Bujang, ini harus seperti apa sih lembaga penelitian ini? Kan ini berhubungan juga dengan apa? Kompetensi apa formasi ini, Prof? Ya, dua lembaga ini saling berhubungan satu sama lain. Kualitas akademik itu akan sangat dipengaruhi oleh hasil riset, produk-produk riset. Kita akan bisa membawa semua fenomena yang ada di luar kelas ke dalam kelas melalui riset. Nggak mungkin kita membawa nature di luar kelas tanpa riset gitu kan. Riset. Nah, karena itu ini harus betul-betul dikelola secara profesional. Lembaga riset ini. Lembaga riset secara akademik ya. Dan tentu ini akan sangat dipengaruhi oleh pola manajemen yang dimainkan oleh dua lembaga ini gitu kan. Saya melihat kita tidak melihat personal, tapi yang ditempatkan di situ itu betul-betul orang yang bisa membawa Unila ini ke kancah persaingan internasional. Kita tahu kan dana riset itu selalu terbatas, tidak pernah tidak terbatas, selama-lamanya begitu. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana kita mencari dana-dana riset yang di luar skema-skema yang ada. Artinya harus go internasional begitu kan. Nah, begitu juga LP2M, LP3M. LP3M itu harus bisa menjamin bahwa proses pembelajaran yang ada di Unila atau perkuliahan itu betul-betul research based gitu kan. Artinya apa ya? Materi-materi kuliah itu betul-betul didasarkan pada hasil riset, sehingga apa yang diberikan di dalam kelas itu tidak terlalu jauh berbeda dengan fenomena yang ada di luar kelas. Jadi dua lembaga ini menjadi jantungnya perguruan tinggi menurut saya. Karena itu mesti dikelola oleh orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi itu, begitu kan. Ya, jadi riset ataupun untuk dibawa ke dalam kelas bukan karena keinginan person ya, harus berdasarkan hasil riset. Iya. Oke, Prof, masih ada yang? Saya kira itu dari saya. Cukup dulu lah kita ya. Nanti kita lanjut kembali. Oke. Pemirsa Gunsantok, tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari penilaian seorang Prof Bujang terhadap kampus di Universitas Lampung ini, agar dapat lebih baik lagi concernnya beliau untuk ke depan lebih baik lagi dengan beberapa hanya 2 poin yang penting adalah formasi dan kompetensi. Kompetensi adalah kapasitas dan integritas. Dan mudah-mudahan Prof Lucy, Bu Rektor bisa menampung pendapat ini agar Unila menjadi lebih baik di internal dan lebih baik secara akademisi di publik. Demikianlah bincang kita pada 100 hari jabatan Rektor Unila pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.